Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'alakum tuflihun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita bacakan tadi memerintahkan kita agar kita bertakwa kepada Allah dan ada usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah jalan atau berusahalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada perintah daripada Allah agar kita membuat usaha. Karena memang di dunia ini adalah kausalitas gitu, sebab akibat. Ketika perut lapar, maka kita disuruh untuk makan agar kita ini dapat kenyang. Mungkinkah kira-kira kalau kita lapar lalu bisa kenyang tanpa makan? Ya. Untuk mendapatkan duit, maka kita disuruh bekerja gitu. Suruh bekerja, artinya ada perintah Allah di situ apa? Berusaha gitu. Berusaha. Walaupun sebetulnya masalah banyak sedikit rezeki itu tidak ada kaitan dengan usaha gitu. Semua pemberian Allah dalam bentuk rezeki itu adalah memang sudah ditentukan oleh Allah. Yang disuruh itu apa? Berusaha. Berusaha. Nah, kalau untuk mendapatkan dunia ini saja kita diperintah berusaha, permasalahannya untuk akhirat pun kita juga diperintahkan berusaha. Kalau kita mau koreksi, hari ini kita sudah punya usaha. Untuk kehidupan, barangkali ada yang sebagai pedagang, barangkali ada yang sebagai karyawan dan pekerja, itu usahanya. Usaha untuk apa? Usaha untuk mendapatkan kehidupan dunia. Lalu usaha untuk akhirat apa gitu? Coba kita tanya, apa usaha yang telah kita lakukan untuk dekat kepada Allah? Padahal Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah usaha agar kalian dekat kepada Allah. Ada perintah untuk kita berusaha. Kenapa? Karena ketika kita dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita. Apakah dekat dalam artian fisik? Tidak. Jangan salah paham. Allah tidak berfisik. Ya. Apa maksud dekat? Rahmat Allah itu dekat kepada kita. Ya. Rahmat Allah itu dekat kepada kita. Dalam hadis qudsi Allah berkata, apa firman Allah? Kalau seorang hamba datang kepadaku dalam keadaan berjalan, aku datang kepadanya dalam keadaan berlari. Rahmatnya yang lebih cepat gitu. Kalau seorang hamba dekat kepadaku dalam sejengkal, maka aku akan dekat kepadanya sehasta. Apanya yang dekat? Rahmatnya, bukan fisiknya, karena Allah tidak berfisik. Ya. Rahmatnya yang dekat. Nah, agar rahmat Allah itu dekat kepada kita, kita diusaha untuk dekat kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilah. Kalian carilah jalan usaha untuk dekat kepada Allah. Ya.
Hadirin berbahagia, apa usaha yang nak mesti kita lakukan? Ya, usaha yang nak mesti kita lakukan, inilah ketaatan. Maka Nabi katakan, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajiduhu tujahaka. Ya. Peliharalah Allah, maka Allah pelihara kamu. Peliharalah Allah, Allah akan kamu dapatkan di hadapan kamu. Maksudnya apa? Ketika kita memelihara segala perintah-perintah Allah, menjauhi segala larang-larang Allah, maka Allah akan pelihara kita. Ya, pelihara kita gitu. Nah, masalahnya hari ini sebagian manusia seolah-olah kalau dalam masalah agama, tunggulah dulu, belum ada hidayah. Kan? Kenapa tak pergi haji Pak? Kan sudah sanggup nih, ini bulan haji nih. Uang ada, ya, keselamatan ada, perjalanan aman, ditinggalkan aman. Pak, kok belum haji juga, Bu? Belum ada panggilan. Panggilan apa ditunggu? Padahal kata Nabi, kalau seseorang sudah cukup dari sisi syarat haji itu, duit punya, dalam perjalanan aman, ditinggalkan tidak ada masalah, perjalanan aman juga, tidak juga dia pergi haji, tinggal dua pilihan. Kalau tidak mati sebagai Yahudi, mati sebagai Nasrani. Masya Allah. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, usaha yang kita lakukan itu apa? Usaha nak mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, dengan menjauhi segala larangan-larang Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ada seseorang bertanya kepada engkau wahai Muhammad, katakan aku ni dekat. Aku ni dekat bagaimana? Kalau aku dekat bagaimana? Aku mengabulkan doa loh, orang yang berdoa. Tapi syaratnya apa? Falyastajibuli wal yu'minu bi. Perkenankanlah kewajiban kepadaku dan berimanlah kepadaku. Ini yang nak mesti. Yang nak mesti kita lakukan agar Allah dekat kita. Usaha yang kita lakukan agar dekat kepada Allah tu dengan selalu memperhatikan perintah-perintahnya, menjauhi segala larang-larang. Yang kedua apa? Apa yang mesti kita lakukan di antara agar kita berusaha dekat kepada Allah? Di samping kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larang Allah, mengajak orang lain untuk melaksanakan perintah Allah. Ya, mengajak orang lain, Pak, inilah dakwah. Wajahidu fisabilih, kata Allah sambung ayat. Berjihadlah kalian di jalan Allah, bersungguh-sungguhlah di jalan Allah. Jihad itu tidak selamanya perang, Pak. Bersungguh-sungguh. Abu Bakar Jazair dalam kitabnya Minhajul Muslim mengatakan ada 4 kategori jihad. Jihad qital, perang memang. Jihad menghadapi kaum fasik, itulah dikatakan kalau kalian melihat kemungkaran, falyughir biyadi. Robah dengan tangan. Kalau tidak bisa, fabilisan. Kalau tidak bisa, fil qalb, dengan hati. Ya, ada jihad melawan setan, subhat-subhat yang mesti kita hindari. Ada jihad melawan nafsu. Ini dalam konteks Abu Bakar Al-Jazair. Maka berjihad sungguh-sungguh di situ diantaranya apa? Ya, bersungguh-sungguhlah kita dalam memelihara perintah Allah ini. Berjihad juga dalam rangka apa? Mengajak orang taat kepada Allah. Karena jihad itu intinya apa? Intinya mengajak orang taat kepada Allah. Supaya apa kita? Supaya kita istiqomah. Yang kita takutkan apa? Ada orang yang sudah dekat kepada Allah, justru di akhir hayatnya dia jauh daripada Allah. Ada kan, Pak? Maka selalu kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, janganlah kau palingkan hati kami ini setelah engkau beri kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah. Wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, berilah kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, karena engkaulah pemberi rahmat. Jangan sampai hidayah
yang Allah berikan kepada kita ini Allah cabut gitu. Sehingga kita kembali kepada orang-orang yang dulunya melakukan kemaksiatan. Apa yang kita akan? Rahmat Allah. Wahabalana. Ya, min ladunka rahmah. Berilah kami ya Allah dari sisimu apa? Rahmat. Inilah yang nak mesti kita usahakan. Yang penting kita lakukan adalah usaha. Usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ingat cerita orang yang bunuh 99 orang, 100. Apa yang baru dilakukan? Belum ada amal, Pak. Datang kepada salah seorang rahib. Tuan, saya sudah membunuh 99 orang. Adakah pintu tobat bagi saya? Kata dia, oh tidak ada. Tanggung, kalau gitu cukup. Engkau 100. Datang kepada seorang alim. Tuan, saya sudah membunuh 100 orang. Adakah kira-kira pintu tobat untuk saya? Kata orang alim ini, siapa yang bisa menghalangi untuk tobat? Lalu bagaimana caranya? Engkau datang ke satu kampung. Datang ke satu kampung, pindah ke sana. Di situ kampung orang kebaikan. Begitu dia berangkat ke sana saja, belum ada amal lagi. Niat usaha. Niat dan usaha. Dia menuju satu kampung, di pertengah perjalanan dia mati. Maka merebutlah dua malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ini milik dia karena belum beramal. Karena malaikat azab ini milik dia. Ya, kata rahmat ini milik dia karena dia sudah niat untuk beramal. Kata malaikat azab ini milik dia. Maka Allah utus satu malaikat, ukur mana yang lebih dekat. Dekat kepada kebaikan atau masih jauh daripada kebaikan. Ketika di dekat, rupanya satu langkah lebih dekat kepada kebaikan. Allah masukkan dia ke dalam surga. Apa amal? Belum ada. Yang ada baru adalah usaha. Maka bersungguh-sungguhlah dalam ketaatan, maka insya Allah akan pelihara kita dalam ketaatan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.